Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nusadia, NIM 2140116. Di sini saya akan mereview materi ilmu perbankan yang bertema konsep dasar perbankan. Sekilas pandang tentang bank. Ada perbedaan makna menurut masyarakat di negara berkembang dan juga di negara maju. Menurut masyarakat di negara berkembang, bank hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan juga peminjaman uang. Sedangkan menurut masyarakat di negara maju, bank tidak hanya sebagai tempat peminjaman dan juga penyimpanan uang, tetapi juga bisa digunakan sebagai tempat bertransaksi, bahkan untuk investasi. Terbukti dari kuis yang telah saya bagikan kepada beberapa orang, rata-rata jawabannya bank sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman uang saja. Pengertian bank secara bahasa, bank berasal dari bahasa Prancis yaitu banque, atau berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang artinya bangku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat yang disimpan dan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Kegiatan usaha di dalam bank itu ada 3. Yang pertama adalah menghimpun dana yang berupa giro, tabungan, ataupun deposito. Tujuan tersendiri kenapa masyarakat menyimpan uangnya di dalam bank adalah 1. Agar aman, yang kedua agar lancar dalam bertransaksi, dan yang ketiga agar memperoleh bunga. Untuk kegiatan usaha yang kedua ialah menyalurkan pinjaman atau kredit, dan untuk yang ketiga adalah melayani jasa keuangan yang lainnya seperti halnya investasi. Berikut adalah ilustrasi proses yang ada di dalam bank. Ada orang yang menyimpan uang, ada orang yang meminjam uang, dan bagian yang paling tengah adalah bank. Sejarah berdirinya bank. Di dunia, yang pertama kali mendirikan bank adalah kerajaan Inggris pada abad ke-15. Karena pada abad ke-15 tersebut, kerajaan Inggris mengalami defisit dana karena pembangunan armada laut. Akhirnya, para bangsawan membangun sebuah lembaga untuk mendanai proyek tersebut. Akhirnya, setelah lambat laun, bank tersebut tidak hanya digunakan untuk mendanai proyek saja, tetapi juga untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat yang lainnya sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk di Indonesia, bank yang pertama kali berdiri adalah NHM pada masa penjajahan Belanda, yang mana NHM ini berdiri untuk mengisi kekosongan VOC, dan kemudian setelah NHM ini berdiri, barulah bank-bank lain juga ikut didirikan. Kemudian fungsi bank. Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali, sedangkan secara khusus bank mempunyai 3 fungsi, yaitu agent of trust, agent of development, dan agent of service. Agent of trust berarti bank dipercaya masyarakat dalam menangani keuangan masyarakat. Yang kedua, agent of development berarti bank mengajak masyarakat melakukan kegiatan keuangan yang mana itu mempengaruhi perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga, agent of service berarti bank menyediakan layanan jasa untuk masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat bank. Manfaat bank bagi masyarakat sendiri adalah adanya pelayanan jasa keuangan seperti untuk meminjam uang, untuk bertransaksi seperti transfer atau yang lainnya. Untuk bank sendiri, manfaatnya adalah memperoleh keuntungan dari jasa pelayanannya sendiri. Seperti ketika seseorang meminjam uang, otomatis ketika mengembalikan uang tersebut, orang tersebut akan dikenakan bunga, dan bunga itu menjadi keuntungan bagi bank. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, manfaatnya adalah bank membantu perputaran roda perekonomian lewat peredaran uang. Sekian review materi ilmu perbankan bertema konsep dasar perbankan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.